Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Masih dalam edisi yang sama nih, masih bersihin rumput liar di belakang rumah. Ada pertanyaan dari teman-teman kita melalui komentar YouTube. Lebih enak mana transaksi pakai dolar atau pakai rupiah gitu ya. Sebenarnya gini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya kita pakai rupiah ya, pakai rupiah. Tapi teman-teman juga kita harus mempertimbangkan nih, mata uang mana nih yang selalu menguat gitu, mata uang mana yang stabil gitu, seperti itu. Jadi biasanya kalau saya pribadi terus terang ya, ini bukan yang nggak nasionalis gitu ya, bukan yang nggak mau pakai rupiah gitu, tapi yang terjadi adalah kalau kita pakai dolar kita bisa terbuka kemungkinan untuk untung lebih banyak gitu, kita dapat profit dari lebih besar gitu ya, dari penguatan dolar. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita jualnya dalam bentuk rupiah ya, dalam mata uang rupiah, misalkan berapa, 30.000 gitu ya, 30.000. Jadi kalau misalkan suatu saat nih si dolarnya rupiahnya menguat atau dolarnya menguat gitu, kita tetap akan dapat ya 30.000 aja gitu, nggak akan kita dapat lebih gitu. Tapi kalau kita transaksi ini pakai dolar ya, biasanya USD sih, kebanyakan USD. Bahkan untuk di beberapa negara yang lain pun, yang ada yang mata uang yang lain ya, baik itu Asia, Eropa, kebanyakan pakai USD sih. Itu tergantung cara kita mengarahkan. Jadi kalau misalkan kita pakai USD, pakai dolar gitu ya, kita ada kemungkinan buat dapat semacam tambahan gitu ya, tambahan. Jadi biasanya kita misalkan harganya kan kita kasih 30.000 ya, tapi dalam bentuk USD berapa dolar ya. Atau gini deh, misalkan gini, kita jual 42.000 sesuai harga dolar 3 dolar gitu ya, dolar yang kemarin tuh. Nah ketika kita jual 3 dolar, terus sekarang nih, keadaan sekarang dolar lagi naik berapa, 15.700 ya, itu kita bisa dapat lebih dari situ aja. Bayangin kalau berapa, bisa 2.000-3.000 rupiah gitu ya, lebihnya gitu. Bayangin kalau kita kirimnya banyak, ribuan kilo gitu ya, atau tontonan gitu kan lumayan. Jadi kalau 2.000 ya 2 juta, kalau 3.000 ya 3 juta tambahannya kayak gitu. Jadi kita harus ini juga, selain ya kita bolehlah kita nasionalis pakai rupiah dan lain sebagainya gitu, tapi kayaknya untuk transaksi ekspor lebih enak sih pakai jualnya USD gitu, karena teman-teman bisa diuntungkan kalau misalkan dolar menguat gitu ya. Sebenarnya ya kita bukan nggak mau gitu rupiah menguat ya, maksudnya rupiah tuh pengennya juga setara dengan dolar atau ya kekuatannya gitu ya, tapi pada kenyataannya kan belum gitu. Pada kenyataannya sekarang dolar yang lebih unggul gitu, maksudnya sekarang nilai tukarnya berapa, 15.700 nih, yang hari ini kita bikin video 15.700-an gitu, dan setiap tahun selalu menguat gitu. Makanya disarankan nih buat teman-teman yang pemula yang mau transaksi ekspor, mendingan bikin harga dalam bentuk dolar gitu. Kalau dalam bentuk rupiah mungkin bagus juga ya, cuma itu dia tadi, kita bakal dapat harga flat. Saya ada juga nih ke satu negara yang mungkin karena dulu awal jadi belum tahu, jadi kita bikin harganya dalam bentuk rupiah gitu ya, jadinya gitu, saat dolar naik, saat dolar turun gitu ya, kita nggak dapat apa-apa ya, kita aman-aman aja ya. Cari aman memang rupiah gitu teman-teman, tapi kalau kita mau dapat sesuatu, dapat tambahan kalau dolar lagi nguat gitu ya, ya kita pakai dolar gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi diusahakan buat teman-teman, ini mungkin opsional aja ya, tapi lebih baiknya sih kalau ditanya mana yang lebih baik gitu ya, ya lebih baik pakai dolar gitu, karena kita bisa dapat untung lebih lah intinya gitu. Sebenarnya kan kita juga pengen nih rupiah itu ya 1 dolar ya 1 rupiah juga gitu ya sebenarnya, tapi ya kenyataannya dolar itu selalu menguat, makanya kita pakai dolar gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran dari video ini. Jangan lupa nih, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing aja ya,
sharing-sharing ringan seputar ekspor, pertanian dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.